Hello everyone. Kira-kira kali ini kita bahas apa ya? Helikopter boleh kali ya? Seperti apa kira-kira bentuk helikopter di masa depan? Ada banyak desain dan juga ide aneh yang dipikirkan orang-orang saat ini. Dan penasaran gak sih? So, langsung aja berikut deretan konsep helikopter masa depan yang menakjubkan. Stay tune! The Bell V280. The Bell V280 Valor adalah pesawat dengan rotor miring yang dikembangkan oleh Bell & Lockheed Martin untuk program Future Vertical Lift. Angkatan Darat Amerika Serikat V280 dilaporkan dirancang untuk kecepatan jelajah 280 knot atau setara 515 km per jam, guys. Nah, kecepatan yang luar biasa kan? Dengan jangkauan 3.380 km laut dan jangkauan tempur efektif 805 hingga 1.288 km laut. Berat lepas landas maksimum V280 yang diharapkan mencapai sekitar 13,7 metrik ton. Jadi begini guys cara kerjanya. Poros penggerak berjalan melalui sayap lurus yang memungkinkan kedua rotor penyangga digerakkan oleh satu mesin. Jika terjadi kegagalan teknis, V280 akan memiliki roda pendaratan secara otomatis. Sistem kontrol fly-by-wire 3 kali lipat, dan konfigurasi VTEL, sayapnya terbuat dari satu bagian komposit polimer yang diperkuat dengan serat karbon, sehingga mengurangi berat dan biaya produksi juga guys. V280 cukup untuk menampung 4 awak dan mengangkut hingga 14 pasukan. Kait kargo ganda di atas badan helikopter ini akan memberikan kapasitas angkat untuk membawa Howitzer M777A2 seberat 4,5 ton saat terbang dengan kecepatan 150 knot. Bell & Lockheed mengklaim bahwa FVX varian dari 280 dapat meluncurkan roket, rudal, dan bahkan kendaraan udara tak berawak ke depan atau ke belakang tanpa gangguan rotor, bahkan dalam metode penerbangan maju dan jelajah sekalipun. Keren banget ya! The Sikorsky Raider X. Sikorsky Raider X dengan kecepatan tertinggi yang dilaporkan mencapai 200 knot. Memiliki sistem rotor koaksial, 2 baling-baling atas yang berputar berlawanan arah untuk meningkatkan kecepatan dan juga stabilitasnya guys. Sikorsky sendiri sudah menerbangkan versi helikopter S-97 Raider, sedangkan Invictus saat ini masih dalam tahap konsep rancangannya guys. Raider X sendiri dirancang untuk menggunakan mesin listrik umum T901 di mana dikembangkan di bawah program mesin turbo tentara yang ditingkatkan sebagai mesin baru untuk helikopter tentara yang ada saat ini dan masa depan. Berdasarkan pada kinerja Raider versi S97 dan X2, Raider X diharapkan memiliki kecepatan maksimum melebihi 205 knot. Dengan ketinggian operasional maksimum lebih dari 2.743 meter guys. Raider X diperkirakan memiliki berat 6.400 kg dengan kokpit yang menggunakan kursi berdampingan, bukan tempat duduk tandem khas helikopter serang Amerika ya guys. Senjata internal dan sensornya sendiri dipasang menggunakan sistem modular sesuai dengan spesifikasi dari FARA untuk mengantisipasi adanya upgrade dan keusangan di masa depan. Itu berarti helikopter ini dapat menempuh jarak selama bertahun-tahun sebagai senjata utama di udara guys. Wah, keren ya guys! Eurocopter X3. Demonstrasi X3 didasarkan pada helikopter Dolphin Eurocopter AS365
dengan tambahan sayap bentang pendek yang masing-masing dilengkapi dengan baling-baling traktor. Helikopter konvensional ini biasanya menggunakan rotor ekor untuk melawan efek torsi, guys. Tapi, baling-baling traktor dari Eurocopter ini digerakkan oleh dua mesin turbosep utama yang juga menggerakkan sistem rotor utama berbilah 5. Helikopter ini dirancang untuk membuktikan konsep helikopter berkecepatan tinggi yang bergantung pada perlambatan kecepatan rotor hingga 15%. X3 dapat melayang dengan sikap pitch antara -10 dan 15 derajat, memiliki jangkauan kemiringan 40 derajat saat melayang, serta mampu terbang pada sudut kemiringan 120 hingga 140 derajat. Di mana berada di luar kemampuan model yang telah dicoba dan diuji saat ini. Masih ada juga keunggulan lainnya loh guys. Helikopter ini dapat memanjat dengan kecepatan tinggi hingga 232 knot atau 430 km per jam. Ya, mungkin cukup ya untuk membuat pilot berpengalaman sekalipun agak sedikit pusing guys. Nah, konsep seperti ini nih sangat cocok untuk misi yang memerlukan penerbangan transit panjang dengan kecepatan tinggi sambil tetap mempertahankan jumlah kemampuan angkat dan melayang vertikal penuh. AVX Helicopter. Bisa dibilang helikopter dengan tampilan paling futuristik dalam list ini nih guys. Ducted Fans adalah merek dagang yang paling terlihat dari desain AVX. Pada dasarnya, mesin ini adalah rotor yang berputar di dalam penutup silinder. Baling-baling milik AVX ini bisa dibilang lebih efisien daripada baling-baling dan roller konvensional pada kecepatan rendah. Namun agak kurang efisien ya pada kecepatan tinggi. Baling-baling ini digunakan pada bantalan udara kapal angkatan laut dan drone mini siap pakai dari AVX pun suka menempatkannya di pesawat berkecepatan tinggi. Ducted Fans sendiri kemudian memvariasikan bilahnya sehingga membuat pesawat menjadi lebih lincah sekaligus menjadi lebih bagus untuk melindungi para penumpang. Apa yang ditawarkan oleh AVX untuk pesawat pengintai serangan di masa depan? Ya helikopter gabungan yang satu ini. Pada dasarnya ini adalah gabungan antara helikopter dan pesawat baling-baling guys. Dibekali 2 set bilah rotor di atas yang berputar berlawanan arah sehingga tidak memerlukan rotor ekor untuk stabilitas dan baling-baling pendorong di bagian belakangnya. Jadi, fitur tersebut memungkinkan mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada rotor helikopter biasanya, guys. X-49A Speedhawk. X-49 Speedhawk adalah helikopter gabungan berkecepatan tinggi eksperimental bermesin ganda berbilah 4 yang dikembangkan oleh Piasecki Aircraft Amerika. X-49A sendiri didasarkan pada badan pesawat Sikorsky YSH-60F Seahawk. Tentu ada bedanya ya guys. X-49A menggunakan desain baling-baling saluran dorong vektor milik Piasecki atau VTDP dengan penambahan sayap pengangkatnya. Konsep dari program eksperimental ini adalah menerapkan teknologi VTDP pada produksi helikopter militer untuk menentukan manfaat apapun yang diperoleh melalui peningkatan kinerja atau muatan yang dimiliki pesawat Speedhawk. Keunggulan lainnya, X-49A memiliki konsep sayap menyapu ke depan, ekstensi kabin 45 inci, firing hoop rotor, dan juga sistem kontrol penerbangan fly-by-wire. Hal tersebut dapat meningkatkan input kontrol yang sangat handal dan juga cepat untuk misi bermanuver di situasi genting, guys. The Invictus. Konsep Invictus tampak seperti sesuatu yang ada di video games guys. Lihat aja nih, ada garis aerodinamis ramping dan casing rotor belakangnya.
Perusahaan pengembang helikopter ini, yakni Bell, mengatakan bahwa The Invictus harus mencapai kecepatan 200 knot, sembari membawa meriam 20 mm dan peluncur rudal terintegrasi. Sedangkan desain akhir The Invictus sendiri mungkin sedikit berbeda ya dari gambar yang dirilis ke publik. Meski desainnya menyimpang dari inovasi, namun helikopter ini terkenal dengan rotor yang dapat berputar untuk mengangkat pesawat dari tanah. Kemudian miring untuk memberikan dorongan ke depan seperti yang menggerakkan Bell Boeing V-22 Osprey. Bell FCX-001. FCX-001 memiliki sistem anti-torsi yang digerakkan oleh kipas, propulsi hybrid yang mengubah ujung bilah rotor utama, penggunaan kaca yang ekstensif di badan helikopter, pintu sayap tumpul, dan penggunaan augmented reality di kokpit untuk mengendalikan helikopter. Gimana? Terdengar super lengkap kan guys? Meski bagian belakang dari pesawat ini dilengkapi dengan rotor sehingga dipandang skeptis di kalangan pilot helikopter. Namun jangan salah ya guys, FCX-001 sendiri memiliki fitur yang terbukti berperan penting dalam membuatnya menjadi lebih aman untuk dioperasikan di masa depan. Ada anti-torsi yang disediakan oleh beberapa kipas yang tertanam di dalam bom ekor. Sistem berventilasi yang memberikan kemampuan untuk mendorong ke segala arah dan kontrol vektor dorong untuk mengontrol kecepatannya. Daya pada sistem anti-torsi tersebut diberikan oleh motor listrik sebagai bagian dari sistem propulsi hibridasi di langit-langit kabin yang diperluas dan mampu menampung hingga 12 orang awak. Ya, kesimpulannya, Bell telah merancang semacam sarang lebah modul kontrol drop down untuk memungkinkan penyesuaian dan juga kenyamanan maksimal bagi para penumpang. Konsep dengan modul seperti ini nampaknya menyediakan kemampuan bagi para penumpang untuk menyesuaikan kebutuhan dan hal-hal seperti suhu, pencahayaan, dan juga lain sebagainya. Well, itulah dia daftarnya. Gimana nih menurut kalian? Menarik bukan? Jangan lupa ya, tulis kritik, saran, dan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.